Kalau misalnya kita mendengar kimia, apa sih yang terlintas di kepala? Untuknya Bapak Raymond Chang ini bagus pikirannya, tidak seperti teman-teman saya atau mungkin saya dulu sebelum mengenal kimia. Jadi Bapak Raymond Chang membuka, apa sih yang kamu ketahui tentang kimia, atau mungkin ini mungkin pertama kali kamu belajar kimia atau tidak pertama kali, tapi apa yang terlintas di kepalamu? Mungkin kamu berpikir bahwa kimia adalah sesuatu, atau kamu membayangkan seseorang memakai jas berwarna putih di lab dan memegang tabung reaksi. Bagus. Yang seperti itu saya kira bagus, karena ada banyak di dunia ini orang yang merasa bahwa kimia selalu berhubungan dengan sesuatu yang berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ngaji kita di baru belajar pada hari ini dengan pertama-tama memberikan hadiah Fatihah pertama kepada kedua orang tua kita, lalu pada guru-guru kita, dan khususnya kepada Raymond Chang yang menjadi inspirasi dari apa yang akan kita pelajari di kimia kali ini. Kepada semuanya, yang tadi sudah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Oke, mari kita mulai. Ini adalah pertemuan pertama. Kalau teman-teman misalnya punya buku kimia dasar dari Raymond Chang, di pembuka itu kita semacam dikasih trivia tentang bagaimana kisahnya Archimedes saat itu. Jadi Archimedes saat itu diberikan tantangan oleh raja. Jadi ini Archimedes. Dia itu diberi tantangan oleh raja yang diminta untuk mencari tahu apakah mahkota yang dimiliki raja itu beneran emas murni 100% atau ada campuran. Jadi pertanyaannya adalah itu. Lalu tentu Archimedes saat itu masih belum tahu bagaimana caranya, sampai muncul sebuah ide, dan tentu teman-teman sudah pernah mendengar kisahnya, yakni ketika Archimedes mandi, lalu dia masuk ke dalam bak, lalu dia melihat tumpahan air yang keluar, lalu akhirnya muncul sebuah pikiran bahwa air yang keluar itu jumlahnya adalah sama dengan seberapa besar volume yang masuk ke situ. Nah, sehingga ketika mengerti itu dia langsung berteriak Eureka. Nah, Eureka itu kan sudah ini ya, sudah diketahui, sudah istilah yang sangat banyak diketahui orang bahwa itu adalah istilah yang keluar dari Archimedes. Saat itu Archimedes akhirnya ini loh dapat inspirasi tentang kerapatan, Jadi menguji sebuah mahkota, apakah ini beneran emas murni atau campuran. Nah, ini idenya adalah dengan menggunakan kerapatan atau row. Pada saat itu pikirannya adalah kalau misalnya mahkotanya itu beneran dari emas murni, berarti jumlah air yang keluar adalah sama dengan ketika kita memasukkan emas murni dengan berat yang sama seperti mahkota, itu yang keluar airnya akan sama. Jadi kalau misalnya ini ada mahkota misalnya seperti ini, taruhlah ini dengan misalnya dengan berat 3 kilo, keberatan nggak sih mahkota? Mungkin taruhlah 1 kilo atau mungkin 0,5 kilo. 0,5 kilo mahkotanya, dan Archimedes itu menggunakan emas murni yang beratnya juga sama. Pertama ini dicek, diuji, lalu dia kan tahu akhirnya berapa banyak air yang keluar. Habis itu dicatat, lalu habis itu dimasukkanlah si mahkotanya ini. Kalau beneran ini emas murni, air yang keluar harusnya sama dengan jumlah air dari emas yang keluar. Dan ya seperti itulah dunia kimia, bahwa dunia kimia itu banyaknya adalah tentang mencoba. Saya jadi teringat dulu waktu masih belajar semester 1 di kimia. Seringkali dosen saya itu mengucapkan kimia itu dengan menggunakan 3 suku kata, yakni chem, is, try. Yang mana itu ya mungkin agak bercanda, tapi ya saya meyakini juga bahwa
CM kimia itu is try, adalah banyak mencoba. Nah, jadi memang di dunia kimia ini itu banyak sekali percobaan. Nah, ini adalah trivia yang disampaikan oleh Bapak Raymond Chang di awal sebelum masuk bab 1. Nah, selepas itu kita akan masuk ke bab yang pertama, yakni tentang ilmu kimia. Ini bab tentang ilmu kimia. Di buku itu diawali dengan ya sebuah pernyataan, atau bukan, dia Raymond Chang ngajak ngobrol kita yang baca. Bapak Raymond Chang ngajak ngobrol kita yang baca. Jadi kalau misalnya kita mendengar kimia, apa sih yang terlintas di kepala? Untuknya Bapak Raymond Chang ini bagus pikirannya, tidak seperti teman-teman saya atau mungkin saya dulu sebelum mengenal kimia. Jadi Bapak Raymond Chang membuka, apa sih yang kamu ketahui tentang kimia, atau mungkin ini pertama kali kamu belajar kimia atau tidak pertama kali, tapi apa yang terlintas di kepalamu? Mungkin kamu berpikir bahwa kimia adalah sesuatu, atau kamu membayangkan seseorang memakai jas berwarna putih di lab dan memegang tabung reaksi. Bagus. Yang seperti itu saya kira bagus, karena ada banyak di dunia ini orang yang merasa bahwa kimia selalu berhubungan dengan sesuatu yang berbahaya. Kimia itu berhubungan dengan sesuatu yang mudah meledak. Kimia itu berhubungan pokoknya dengan sesuatu yang buruk-buruk. Obat menggunakan bahan kimia buruk, pupuk bahan kimia buruk, pokoknya bahan kimia buruk. Jadi di sekitar saya ada beberapa orang yang merasa seperti itu. Tapi asumsi yang dibawa Bapak Raymond Chang adalah, mungkin kamu berpikir bahwa orang kimia adalah orang yang bekerja di lab. Itu mungkin benar, tapi sekarang tidak selalu seperti itu, karena kimia saat ini bisa dipelajari dengan menggunakan komputer, atau sekarang biasanya disebut dengan kimia. Ini salah satu cabang kimia saat ini, yakni kimia komputasi. Bahkan seingat saya ya, Nobel yang tahun 2024 kemarin itu yang dapat Nobel kimia adalah para peneliti kimia komputasi, di mana ada 2 kelompok riset. Saya agak lupa ini dari universitas mana. Yang pasti mereka itu dua-duanya adalah komputasi, di mana mereka akhirnya bisa memprediksi bentuk protein secara sempurna. Lalu habis itu juga bisa memprediksi, bisa membuat struktur protein secara sempurna dengan menggunakan bantuan komputer yang super cerdas. Ini tentu akan sangat sulit ketika dilakukan dengan langsung, misalnya kita pakai tangan. Karena kita tahu bahwa protein itu adalah sebuah molekul yang rantainya panjang sekali, sehingga kalau misalnya kita menggunakan tangan akan sangat sulit. Itu baru urutan sekuensnya, belum bagaimana bentuknya. Sehingga dengan menggunakan bantuan komputer saat ini, akhirnya kita bisa mengetahui struktur fix dari protein. Nah, itu adalah Nobel kimia pada tahun 2024. Selain itu, ini kalau komputasi dengan menggunakan komputer, contohnya seperti tadi mencari tahu struktur protein, ada juga saat ini yang menggunakan komputer juga kerjanya, yakni kimia instrumen. Nah, saat ini jadi memang kimiawan itu tidak hanya selalu menggunakan cairan-cairan, menggunakan tabung reaksi di lab, menggunakan jas berwarna putih, tetapi ada banyak juga para ilmuwan kimia yang sudah menggunakan alat-alat canggih kimia instrumen untuk mencari tahu bagaimana sebuah komposisi batuan, bagaimana sebuah komposisi tanah, polutan apa yang ada di lingkungan. Nah, itu dengan menggunakan kimia instrumen. Ini ada banyak sekali instrumen, ada yang pendekatannya atomik, ada yang pendekatannya molekuler. Nah, itu kapan-kapan saja. Sehingga yang pasti saat ini itu kita sudah ada di level itu. Nah, selain kimia itu sekarang sudah tidak hanya bekerja di lab, tapi ya itu masih ada sih sampai sekarang. Tidak hanya kerja di lab, tapi juga ada yang komputasi dan juga ada yang instrumen. Pemanfaatan kimia itu memang luas sekali. Itulah kenapa kimia itu ya menjadi sesuatu yang seksi dan menarik untuk dibicarakan, karena
manfaatnya itu banyak. Misalnya gini, salah satu hal yang pasti ya, meskipun semuanya itu pasti ada kimianya ya, tapi salah satu bidang yang pasti menggunakan kimia itu misalnya di kedokteran. Kedokteran ini adalah sesuatu, atau dan farmasi lah ya, dan farmasi. Ini adalah sesuatu yang saya kira tidak mungkin tidak dekat dengan kimia. Bagaimana saat ini kita itu sedang berlomba untuk membuat obat-obat baru, apalagi kemarin sempat saya baca dan juga saya dengar dari penyampaian orang, mungkin akan tiba masanya ketika antibiotik itu sudah tidak lagi mangsah atau berfungsi karena ini apa namanya, bakteri virusnya itu sudah resisten nih dengan antibiotik, sehingga kita perlu menemukan obat-obat baru. Nah, itu bisa dipelajari di kimia, termasuk misalnya pengkombinasian obat dengan nano. Ini yang juga sedang booming, bagaimana menggunakan nanomaterial itu kita bisa membuat obat yang benar-benar fokus. Misalnya kita mau buat obat kanker, kankernya itu kanker, misalnya kanker payudara gitu, dan kan lokasinya spesifik. Ketika kita minum obat konvensional, obat itu akan mengalir ke seluruh tubuh. Tapi ketika kita menggunakan nanomaterial, kita itu bisa memfokuskan obat itu hanya tersebar di sekitar lokasi kankernya itu berada, sehingga pengobatannya itu bisa lebih efisien. Lalu yang kedua yang juga dekat dan pasti berhubungan dengan kimia kerja-kerjanya saat ini adalah pertanian. Misalnya memproduksi pupuk-pupuk baru yang lebih efisien. Konon ini karena saya apa namanya penelitiannya tidak di bidang itu. Konon pupuk yang disemai petani itu dari misal taruhlah 100 buah pupuk yang disemai itu tidak 100-100-nya terserap tumbuhan. Ada banyak, bahkan dosen saya dulu itu bilang ada banyak pupuk yang itu keluar ke parit, artinya memang tidak terserap. Artinya apa? Efisiensi pupuk diserap tanaman itu kecil, tapi saya nggak tahu sekarang mungkin sudah membaik ya, karena salah satu riset dosen saya itu membuat efisiensi itu menjadi sangat baik ketika beliau mengkombinasikan pupuk itu dengan sebuah mekanisme slow release, di mana ketika kita semai, pupuknya itu tidak langsung tersebar, tapi dia itu pelan-pelan keluar, sehingga slow release, sehingga penyerapan tanaman juga menjadi lebih maksimal, dan efeknya adalah ada buah, ada kentang yang ukurannya sangat lebih besar daripada umumnya, karena diberi pupuk dengan pelan-pelan, dengan slow release. Itu. Lalu yang ketiga, ini yang juga sangat dekat dengan kimia adalah yang berkaitan dengan energi. Energi sesuatu yang sedang kita cari, terutama energi-energi baru ini juga menggunakan bahan kimia yang sudah umum, misalnya itu bioenergi. Bioenergi misalnya menggunakan tanaman sebagai sumber energi, ya yang contoh yang paling umum misalnya dengan menggunakan tetes tebu sebagai bioetanol, atau ya dengan sebanyak beberapa kontroversinya misalnya menggunakan sawit sebagai sumber minyak. Sebenarnya sih ya tidak jadi kontroversi kalau itu tidak sangat membabi buta pembabatan hutannya, karena sebenarnya itu juga ada manfaatnya, tapi karena proses yang sangat cepat, industri yang sangat cepat, akhirnya itu ada menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem. Nah, ini energi misalnya bio, lalu ada energi hidrogen, itu juga sekarang sedang dicari teman-teman semua. Lalu misalnya solar, pemanfaatan logam untuk baterai. Nah, ini juga mana sih yang paling efisien? Ini juga menggunakan kerja-kerja kimia, misalnya solar menggunakan surya. Itu kira-kira kita ada nggak logam atau materi kimia yang sekiranya itu dia bisa menyerap sinar matahari dengan sangat maksimal, sehingga apa yang kita panen dari sinar matahari itu benar-benar banyak dan bisa dikonversi jadi listrik. Nah, itu kerja-kerjanya dengan menggunakan materi kimia. Selain energi yang banyak ini, dan ini sudah jadi apa namanya ya, jadi concern kimiawan di seluruh dunia. Selain itu lingkungan. Bagaimana ini
membuat lingkungan yang lebih baik untuk kita semua. Ada sebuah prinsip yang dipelajari di kimia yang disampaikan atau digubah oleh Bapak Anastas dan Werner dari Eropa tahun 98 kalau nggak salah. Ini tentang 12 prinsip green chemistry. Beliau menyampaikan tentang 12 cara bagaimana kimia itu menjadi baik untuk lingkungan. Misalnya mengurangi jumlah limbah, penggunaan katalis, menggunakan bahan baru terbarukan, membuat bahan yang bisa terdegradasi. Itu adalah 12 prinsip green chemistry. Ini kerja-kerja untuk melindungi lingkungan juga dilakukan di kimia. Lalu ada juga yang berhubungan dengan industri, proses-proses industri. Nah, ini mungkin lebih dekat dengan teman-teman di teknik kimia ya, bagaimana bekerja di industri. Ya meskipun saya kira akan ada sangat banyak sekali industri yang menggunakan prinsip kimia. Misalnya ya industri cat atau industri bioetanol itu menggunakan pendekatan kimia, dan banyak sekali lah industri yang lain. Nah, itu jadi pengaplikasian itu banyak, pengaplikasian kimia itu banyak, dan karena banyak ini sangat sering terdengar bahwa kimia itu menjadi intinya sains atau ilmu inti karena dia itu berhubungan dengan banyak hal. Nah, ini adalah bagian awal dari bagaimana ilmu kimia itu. Ini kita belum berbicara tentang definisi, kita belum berbicara tentang bagaimana atom, bagaimana molekul itu, tapi ini adalah tentang kita mengenal kimia terlebih dahulu, bahwa sebenarnya kimia itu bukan sesuatu yang jauh. Kita nggak mungkin kita bisa mengiyakan sebuah istilah bahwa kita itu hidupnya semakin berkurang kualitasnya karena terlalu banyak makan chemical atau makan bahan kimia. Nggak mungkin seperti itu, karena yang kita makan mesti bahan kimia. Kita makan karbohidrat, kita makan protein, kita makan lemak, kita minum air, itu semuanya bahan kimia. Kita menghirup oksigen juga H2O, terus kita mengkonsumsi hal-hal yang lain, bahan tambahan juga. Di tubuh kita ada besi, di tubuh kita ada mangan, kita juga tanaman itu butuh nitrogen. Nah itu banyak sekali. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang tidak mengandung bahan kimia, sehingga salah kaprah pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah memang tidak ada sesuatu yang tidak mengandung bahan kimia. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Tidak usah terlalu panjang, dikit-dikit aja, yang penting rutin. Oke, sampai jumpa di baru belajar minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.